Pertemuan Kudus Hari Raya Roti Tidak Beragi telah tiba. Hari ini, dengan khotbah berjudul, Semangat Hari Raya Roti Tidak Beragi, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Mengenai Hari Raya Roti Tidak Beragi, itu juga dapat dianggap sebagai hari raya penderitaan. Sederhananya, ini mengacu pada hari ketika Yesus disalibkan dan menghadapi kematiannya di atas salib. Merenungkan penderitaan penyaliban Kristus dan kehidupan pengorbanannya, hari ini kita harus merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, bertobat, dan memperingati hari raya ini dengan pola pikir, untuk juga mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Melalui firman Alkitab, mari kita menyelidiki, bagaimana hari raya roti tidak beragi mengandung roh agung Kristus, yang telah mengabdikan, mengorbankan dirinya, dan kasih besar yang menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya, semua anak Sion harus menyampaikan kasih ini kepada saudara-saudari di gereja, sesama kita, dan juga kepada seluruh umat manusia. Meskipun ada banyak ajaran dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mengenai upacara penyembahan pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, hari ini, kita akan mempelajari semangat pengorbanan Tuhan yang terkandung dalam hari raya ini. Mari kita lihat kitab Matius pasal 26 ayat 47. Ini adalah catatan sejarah tentang peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu pada hari ini, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mari kita lihat ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada satupun yang dia lakukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia memilih untuk mengenakan pakaian manusia semata-mata untuk mengaruniakan keselamatan kepada anak-anaknya. Yesus berkorban besar dengan mengesampingkan semua kemuliaan di sorga, dan bahkan tahtanya, datang ke bumi ini untuk menyelamatkan para pendosa yang berbuat dosa di sorga. Namun demikian, perhatikanlah bagaimana para pendosa sorgawi memperlakukan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan mereka, yaitu subjek dari keselamatan yang Dia berikan. Mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan pengkhianatan terhadapnya. Kita dapat melihat adegan bagaimana mereka merencanakan untuk menangkap Yesus. Adegan pengkhianatan mereka dicatat dengan jelas dalam kitab Matius. Mari kita beralih ke ayat 56. Mari kita lihat ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di antara murid-murid yang mengikuti Yesus ke Bukit Zaitun, Taman Kasih Karunia tempat dia berdoa, seseorang telah merencanakan untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping uang perak. Apalagi, murid-murid lainnya, yang telah berjanji untuk mengikutinya sampai akhir, melakukan tindakan yang menyedihkan dan menyakitkan, dengan meninggalkan Yesus dan melarikan diri, tepat di depan matanya. Dia datang ke bumi ini hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Namun kita menyaksikan adegan penderitaan yang Yesus alami ketika dia datang ke bumi ini 2000 tahun lalu demi keselamatan kita. Mari kita lihat kitab Matius pasal 26 ayat 62.
Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Perhatikanlah dengan saksama tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yaitu orang-orang yang perlu diampuni dosa-dosanya. Salah satu dari mereka menjual Yesus ke tangan musuhnya demi uang. Sementara murid-murid lainnya, yang seharusnya memiliki iman yang paling kuat, meninggalkan Yesus, hanya memikirkan situasi sulit mereka sendiri, dan melarikan diri begitu saja. Inilah sifat alamiah kita. Kita harus berusaha untuk memahami dan merenungkan sifat alamiah kita, dan bagaimana Tuhan datang untuk menyelamatkan kita melalui semangat hari raya ini. Mari kita beralih ke pasal 26 ayat 69. Dalam ayat 69, tertulis, "Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, 'Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu.' Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, 'Aku tidak tahu apa yang engkau maksud.' Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, 'Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu.' Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang itu.' Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, 'Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu.' Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang itu.' Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. 'Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.' Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Bahkan Petrus, yang dianggap memiliki iman terbesar, menyangkal Kristus dengan mengatakan, "Aku tidak mengenal Yesus." Hari di mana dia disangkal 3 kali adalah hari ini, hari raya roti tidak beragi. Bahkan Petrus, murid yang dianggap memiliki iman terbesar, menyangkal Yesus 3 kali. Yudas Iskariot tidak ragu-ragu untuk mengkhianati Yesus demi 30 keping perak dari musuh-musuhnya. Tidak hanya itu, tetapi juga lihatlah bagaimana murid-murid lain yang dikatakan paling dekat dengannya, justru melarikan diri, meninggalkannya. Kita perlu benar-benar mempertimbangkan kesabaran dan daya tahan yang dikerahkan oleh Bapa dalam situasi seperti itu. Tuhan datang ke bumi ini untuk memberi mereka anugerah keselamatan yang paling mulia, mengesampingkan semua kemuliaan sorga, bahkan kedudukannya dan tahtanya di atas, namun bagaimana mereka memperlakukan juru selamat mereka? Silakan cermati masalah ini lebih dekat dan renungkan. Di hadirat Tuhan, umat manusia melakukan tindakan pemberontakan ini, tanpa rasa malu atau penyesalan. Mari kita beralih ke Matius pasal 27 ayat 21. Mari kita lihat pasal 27 ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan."
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mengenai juru selamat yang datang untuk menyelamatkan mereka, adegan ini menunjukkan kepada kita sikap umat manusia terhadap Tuhan dan tindakan mereka. Mereka menganggap Yesus lebih buruk daripada seorang perampok. Mereka berteriak, "Lepaskan perampok itu, tetapi salibkan Yesus." Selain itu, mereka berteriak, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Bayangkan hati Tuhan ketika mendengarkan suara mereka, meneriakkan kata-kata jahat seperti itu pada saat ini, 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke bumi ini dengan kehendak baik, untuk menyelamatkan mereka dan membuka jalan untuk memberi mereka pengampunan dosa. Namun, murid-murid seperti Petrus, yang dikatakan memiliki iman kuat, dan Yudas Iskariot, yang juga salah satu dari 12 murid, melakukan tindakan keji di hadapan Tuhan. Terlebih lagi, bahkan orang Israel, yang mengaku telah menantikan Tuhan, bersikeras untuk menyalibkan Yesus dan bukannya menyalibkan perampok itu. Mereka berteriak bahwa mereka dan keturunannya akan menanggung harga darah Yesus yang ditumpahkan di atas salib. Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia mengalami hal-hal seperti itu, dan hanya melihatnya dengan diam. Dari ayat 27 dan seterusnya, kita dapat melihat bahwa Yesus tidak memiliki kebencian terhadap orang-orang ini. Sebaliknya, Dia mengasihani mereka dan dengan Dia menanggung semua beban mereka. Mari kita lihat ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu ahli negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika memeriksa adegan-adegan ini satu persatu, bayangkan bagaimana perasaan kalian jika ayah kalian secara jasmani menderita karena dosa-dosa yang tidak dilakukannya. Bagaimana perasaan kalian sebagai anak-anaknya? Ini akan benar-benar tak tertahankan untuk menonton sesuatu seperti ini. Menyaksikan ejekan dan penghinaan ini secara langsung akan membuat siapapun berpikir, bagaimana hal-hal seperti ini bisa terjadi? Namun, ketika kita menyadari bahwa semua peristiwa ini terjadi karena dosa yang kita lakukan, penderitaan Yesus menggantikan kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini, bagaimana seharusnya sikap kita hari ini? Dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Namun mereka menanggalkan pakaiannya, menganyam mahkota duri di atas kepalanya, memberikan sebatang bulu di tangan kanannya, berlutut di depannya dan mengolok-olokkannya. Mereka meludahinya dan memukul kepalanya dengan bulu itu, sambil berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sambil mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakannya jubah ungu kepadanya hanya untuk mengejeknya. Dalam kitab Matius pasal 27, kita dapat dengan jelas melihat sejauh mana umat manusia mampu menimbulkan rasa malu dan penghinaan terhadap Tuhan. Namun dalam menghadapi semua hal ini, Dia menanggungnya seperti domba yang diam di depan mereka. Dia sabar dan menahan diri. Dia tidak menunjukkan kemarahan, dan Dia juga tidak menunjukkan murkanya dalam bentuk apapun terhadap mereka. Mari kita lanjutkan dengan melihat pasal 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota,
Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Karena beban salib terlalu berat untuk dipikul oleh Yesus, para prajurit Romawi terpaksa mencari orang dari Kirene untuk memikul salib menggantikannya. Hal ini menunjukkan betapa beratnya situasi yang dihadapi Yesus. Setiap kali saya melihat kembali adegan bersejarah Hari Raya Roti Tidak Beragi, saya teringat akan bagaimana Yesus datang ke bumi dan disalibkan untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Meskipun kita tidak dapat menghormati dan memperlakukan Tuhan yang mulia, sebagaimana layaknya di bumi ini, manusia memperlakukan Dia lebih buruk daripada pendosa yang paling buruk yang ada di bumi ini, bahkan lebih buruk daripada perampok. Dia juga menyaksikan para murid mengkhianatinya, menyangkalnya, dan meninggalkannya ketika mereka melarikan diri dan hanya memikirkan bagaimana mereka dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang-orang berteriak kepada Yesus menuntut kematiannya, meminta biarkan mereka menanggung darahnya atas mereka dan anak-anak mereka, Tuhan kita memandang mereka dengan mata penuh belas kasihan. Hal ini menunjukkan kasih karunia dan kasih-Nya yang luar biasa, yang harus kita ingat dan miliki, dalam semangat Hari Raya Roti Tidak Beragi dengan benar. Karena itu, ada permintaan yang diajukan Yesus kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka kitab Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Salib tidak mengacu pada salib yang sebenarnya, tetapi melambangkan penderitaan. Maksudnya, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menanggung penderitaan mengikuti aku. Dalam ayat 25, Yesus berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Dia menyadarkan kita dengan berkata, jika ada orang yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dan mengikuti aku ke kerajaan sorga yang kekal. Lepaskanlah semua keangkuhan dan kesombonganmu, pikullah salibmu, dan ikutlah aku dengan sepenuh hati dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Inilah semangat Hari Raya Roti Tidak Beragi. Meskipun Dia datang ke bumi ini dengan niat baik untuk menyelamatkan umat manusia, sikap dan perilaku manusia terhadap Yesus menimbulkan ejekan, cemoohan, penganiayaan, dan segala macam rasa malu dan penghinaan. Alkitab menunjukkan bagaimana mereka berpaling dari kehendak baik Kristus yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun demikian, kita juga dapat melihat bahwa Kristus tidak membuka mulutnya untuk berbicara menentang mereka. Dia diam seperti domba di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Lalu, jalan apa yang harus kita pelajari dari kehidupan Kristus saat ini? Mari kita membuka kitab 1 Petrus pasal 4. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu,
melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Pertimbangkanlah bagaimana sejarah telah mencatat, bahwa meskipun Kristus datang ke bumi ini untuk menganugerahkan kebaikannya kepada umat manusia, mereka yang sangat membutuhkan kasih karunia-Nya, justru memperlakukannya dengan penuh kebencian. Kita harus selalu mengingat bagaimana Bapa menempuh jalan Injil yang sulit di depan kita. Setiap kali kita menghadapi situasi sulit kita sendiri sambil memberitakan kabar baik kepada umat manusia dengan hati yang tulus. Selama saat-saat ini, kita juga harus merenungkan pengorbanan Ibu. Percaya bahwa kita harus belajar untuk bertahan dan memiliki kesabaran melalui semua cobaan ini. Mari kita lihat kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Hari ini, dapat dilihat bahwa semangat Hari Raya Roti Tidak Beragi mencakup pengajaran yang diberikan dalam 1 Petrus pasal 2. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, kita menghadapi berbagai cobaan, fitnah, rintangan, dan kesulitan dari sekitar kita. Kita bersaksi tentang keselamatan dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita dengan niat baik, tetapi kadang-kadang lawan kita memperlakukan kita lebih buruk daripada perampok, kadang-kadang dengan berbagai bentuk fitnah dan ejekan. Kita juga memiliki keluarga iman yang terkasih di sekitar kita. Kadang-kadang, bahkan di antara para anggota keluarga yang seiman pun, kita dapat menghadapi situasi yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan. Setiap kali hal ini terjadi, marilah kita mengingat jalan penderitaan yang dilalui Bapa Sorgawi, dan berpikir, haruskah aku membalas mereka dengan kejahatan, atau haruskah aku mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Dengan demikian, ketika kita mengikuti jejak Tuhan dengan sempurna, sama seperti Dia berjalan, dan pekerjaan Injil kita yang akhir akan diselesaikan. Ketika kita dihadapkan pada tindakan jahat dan tidak benar, ada berbagai cara untuk bereaksi. Haruskah aku menanggapi segala sesuatu dengan kasih, atau haruskah aku membalas dengan membuat mereka sakit dan menderita? Ada banyak cara, tetapi ada jalan yang selalu ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia mengajar kita untuk mengalahkan semua kejahatan dengan bentuk kebaikan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Pikirkanlah tentang kehidupan Kristus yang datang ke bumi ini oleh karena dosa kita dan menanggung penderitaan seperti itu untuk menyelamatkan kita. Tidak ada alasan mengapa Dia harus disalibkan. Dia tidak punya alasan untuk ditusuk dengan tombak di atas salib atau dicambuk. Namun, Alkitab mencatat dalam kitab Nabi Yesaya, semua itu oleh karena pelanggaran dan dosamu.
Kitalah yang menyebabkan dia menderita rasa sakit ini karena dosa-dosa kita. Jika demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus dapat mengikuti jalan penderitaan Kristus dan menanggung penderitaan seperti itu sampai akhir. Kita harus berpikir, Bapa menanggung banyak penderitaan ini, dan Ibu mengalami banyak penderitaan ini. Dengan semangat yang begitu indah, kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan demikian, Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan Injil bahkan pada hari ini. Dalam hidup kita, ada banyak situasi tidak menyenangkan yang tidak kita inginkan. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman seperti itu, mari kita berpikir tentang salib Tuhan. Marilah kita sekali lagi menyadari bahwa kita harus memiliki semangat Hari Raya Roti Tidak Beragi pada hari Dia disalibkan dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya meminta kalian untuk menjadi anak-anak Sion yang mengikuti jejak penderitaan Kristus. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, kita harus menanggapinya dengan baik. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita harus mengingat semangat Hari Raya Roti Tidak Beragi dan mengingatkan diri kita sendiri, haruskah aku membalas kejahatan dengan kejahatan, atau haruskah aku mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Dengan harapan bahwa kita semua dapat mengikuti jejak Tuhan dengan banyak berdoa, sehingga kita dapat mendengar Tuhan berkata kepada kita, "Engkau telah melakukan pekerjaan dengan baik, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini." Terima kasih banyak.